Bogor emang gak bisa diem. Selalu ada camping ground baru yang bikin penasaran. Kali ini ada sebuah camping ground yang berada di tengah perbukitan, dikelilingi hamparan perkebunan dan suasana alam yang masih begitu tenang. Tempat ini mungkin belum banyak dikenal, bahkan mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Namanya adalah Pangkalan 39 Camping Ground. Seperti apa suasana camping di sini? Bagaimana pemandangannya? Dan apakah tempat baru ini layak masuk ke dalam daftar camping ground favorit di Bogor? Tentunya jawabannya ada di video ini. Hai semua, jumpa lagi di channel Mama Indah. Hari ini aku berangkat menuju salah satu camping ground baru yang ada di Bogor, yaitu Pangkalan 39 Camping Ground. Lokasinya berada di Kebun Opung, Tanjung Sari, Cijeruk, Kabupaten Bogor. Buat teman-teman yang mau datang ke sini, lokasinya cukup mudah ditemukan. Kalian tinggal ketik saja Pangkalan 39 Camping Ground di Google Map, karena titik lokasinya sudah cukup akurat di aplikasi tersebut. Nah, sebelum kita lanjut ke perjalanan menuju lokasi, ternyata tempat ini punya cerita yang cukup menarik. Sebelum resmi dikelola sebagai bumi perkemahan komersial, kawasan Pangkalan 39 ini awalnya merupakan lahan perkebunan dan tempat persinggahan hijau milik warga lokal sekitar. Kawasan ini juga dulunya sering dijadikan tempat berkumpul dan beristirahat oleh komunitas pecinta alam, pesepeda gunung sampai pengendara motor trail yang menjelajahi jalur-jalur perbukitan di kawasan Bogor. Jadi sebenarnya sebelum menjadi camping ground seperti sekarang, kawasan ini memang sudah sering menjadi tempat persinggahan bagi orang-orang yang suka menikmati suasana alam. Untuk nama 39 sendiri, nama ini dikaitkan dengan penomoran titik marka wilayah atau nomor jalur evakuasi lokal yang biasa digunakan masyarakat sekitar sebagai salah satu patokan navigasi. Menarik juga ya, ternyata tempat yang sekarang mulai dikenal sebagai camping ground ini sebelumnya sudah punya cerita dan aktivitasnya sendiri di kalangan warga maupun komunitas outdoor. Dan pagi ini aku mau melihat langsung seperti apa tempatnya setelah resmi dikembangkan menjadi tempat camping ground. Di awal perjalanan masih cukup nyaman ya teman-teman. Jalan yang kita lewati juga masih tergolong normal. Tapi semakin dekat lokasi, mulai deh terasa suasana perbukitannya. Jalannya juga semakin sempit dan semakin kecil. Bahkan di beberapa bagian hanya cukup untuk satu mobil. Nah, kalau pas ketemu dengan mobil yang berlawanan arah, disinilah mulai diuji kesabaran kita. Seperti yang kalian lihat di video ini, dua mobil berpapasan di jalan sempit ini tuh rasanya benar-benar bikin deg-degan. Mau maju takut nyenggol, mau mundur juga belum tentu ada tempatnya. Jadi buat kalian yang mau camping ke Pangkalan 39 menggunakan mobil, terutama yang ukuran besar, harus ekstra hati-hati ketika sudah mendekati lokasi. Dan usahakan berangkat pagi ya. Tapi jangan khawatir, perjuangan melewati jalan sempit ini ternyata akan terbayar dengan suasana yang menunggu di atas sana. Yuk kita lanjut perjalanan ke Pangkalan 39 camping ground-nya. Di atas gimana Pak? Ini naik. Ini naik nih. Oh, tergini ya? Akhirnya setelah melewati perjalanan panjang, kami sudah sampai di Pangkalan 39 Camping Ground.
Sebelumnya aku memang sudah melakukan booking untuk area camper van. Jadi kami sudah menentukan area yang akan digunakan untuk camping hari ini. Tapi begitu sampai di lokasi, kami tetap dianjurkan untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke petugas yang berada di area cafe. Jadi setelah sampai, kami langsung menuju cafe untuk menemui petugas dan menginformasikan kalau kami sudah melakukan booking. Setelah dikonfirmasi, petugas mengarahkan kami ke area camper van yang sudah kami pesan dan sekarang saatnya kami mendirikan tenda. Hai guys, ini mau update dulu ya. Singkat cerita, tenda udah berhasil berdiri. Setelah udah beres setup, tadi aku langsung istirahat sebentar karena di sini udaranya itu pas banget loh buat tidur siang. Karena anginnya adem banget, bikin mata langsung berat. Tapi buat yang mau camping di sini ada sedikit catatan sekitar jam 11 sampai jam 2 siang cuaca di sini memang lumayan terik banget, jadi enaknya pas jam segitu itu tidur atau masak-masak buat nanti sore. Nah setelah itu baru lanjut explore. Sekarang ini aku mau jalan-jalan sebentar ke camping ground 39 atau pangkalan 39 ya maksudnya. So far vibes di pangkalan 39 ini enak banget buat healing, meskipun agak sedikit gangguan karena ada yang nyalain sound system super duper kenceng banget ya. Nah ini ada komunitas nih, sound systemnya bener-bener ganggu banget ya. Ya udahlah ya, sabar aja ya. Dari sini, dari area camper van, kita bisa melihat megahnya Gunung Gede Pangrango. Dan udara di sini terkesan alami banget ya teman-teman ya. Banyak pepohonan, hijau di mana-mana. Buat kalian yang camping di camper van,
toiletnya dan musolanya ada di ujung sana tuh, ada di ujung sana, jadi lumayan deket ya. Hai teman-teman, sekarang ini udah pukul 3 sore. Bisa kalian lihat ya, di sini nggak panas. Tapi kalau kalian kesini di musim kemarau kayak gini, ya sekali-sekali kalau jam 12 gitu terik. Tapi kadang ada mendung kayak gitu. Nah sekarang ini lagi mendung dan suasananya syahdu banget. Pangkalan 39 Camping Ground ini memiliki beberapa zona yang bisa dipilih sesuai kebutuhan kalian. Area yang aku shoot sekarang ini adalah zona non-camper van yang berada di lahan terbuka dengan pemandangan langsung menghadap Gunung Pangrango dan Gunung Salak tanpa halangan apapun. View dari zona ini benar-benar lepas dan menjadi favorit pengunjung. Karena kenapa? Di sini tuh kalau malam ya, lihat city light-nya jelas banget. Jelas banget tanpa penghalang ya. Tuh city light-nya nanti ada di sebelah sana sampai sana tuh. City light. Jadi best view di Camping Ground Pangkalan 39 itu ada di nomor 11, 10 dan 12. Ya, di deretan 3 ini. Nah, selain itu kalau kalian bawa anak, di sini ada yang namanya apa nih? Mainan-mainan gitu loh. Apa sih namanya? Ya, kayak ayunan, pelorotan. Jadi anak-anak masih ada kegiatan ya di sini buat main-main. Karena di sini nggak ada kolam guys, jadi kalau anak-anak nggak ada mainan kayak gini pasti mereka bakalan boring. Atau kalau nggak, kalian bawa bola aja dan main bola sama anak kalian. Tuh, view-nya benar-benar bagus ya. Nah, kalau kalian camping di area non-camper van ini, kamar mandinya juga cukup dekat. Di bangunan yang warna putih itu ada beberapa toilet dan di lantai 2-nya ada musola. Selain itu sangat dekat juga dengan area cafe ya. Area kafenya dekat banget. Di sana juga jual beberapa camilan, makanan dan minuman. Jadi kalau kalian yang males masak bisa pesan aja di situ. Harganya juga cukup affordable. Nah, dari sini Gunung Pangrangonya kelihatan jelas banget ya. Jelas banget, bagus banget.
Harusnya sih aku di sini aja kali ya tadi. Tapi karena udah terlanjur booking di camper van, jadi ya nggak apa-apa sih. Cukup tahu aja. Nah, makanya kalau kalian belum booking nih ya, aku saranin kalian booking aja di Kafling non camper van nomor 10 11 12. Ini 10 11 12. Di situ best view banget. Tapi kalau siang sekitar jam 10 sampai jam 1 itu di sini terik banget. Nah, ini dia view di Pangkalan 39 Camping Ground. Gimana? Bagus ya. Nah, sekarang kita mau pindah ke area zona camper van. Di area ini mobil bisa parkir persis di samping tenda ya teman-teman. Dan view-nya adalah Gunung Pangrango. Tuh lihat, megah banget ya gunungnya. Sayang ini sedikit mendung jadi nggak terlalu kelihatan. Di area ini kita bisa parkir mobil persis di sebelah tenda. Jadi buat yang bawa perlengkapan camping seabrek atau nggak mau bolak-balik angkut barang, zona ini paling nyaman menurutku. Memang sih view-nya nggak seluas area yang non camper van ya, nggak seluas area sana, tapi suasananya tetap hijau dan masih terasa alami. Nah, di area camper van ini sekarang lagi ramai teman-teman. Lebih tinggi juga. Oh, lebih tinggi juga. Sandarannya lebih tinggi. Yang lipatnya kan enak. Selamat malam semua. Setelah seharian menikmati suasana di Pangkalan 39 Camping Ground ini, sekarang waktunya kita lihat seperti apa suasana malam di area camper van. Kalau untuk suasana malamnya sendiri, di sini cukup tenang dan udaranya juga sejuk. Tapi nggak terlalu dingin ya di sini, jadi menurutku masih nyaman untuk duduk santai di luar tenda. Cuma ada satu hal yang perlu kalian tahu, karena kita memilih area camper van, dari sini kita memang nggak bisa terlalu leluasa menikmati city light. Pemandangan ke arah kota cukup terbatas dari area ini. Jadi kalau kalian datang ke Pangkalan 39 dengan tujuan utama mencari view city light, mungkin bisa mempertimbangkan spot camping lainnya. Oh iya teman-teman, ada satu hal lagi yang menurutku penting banget kalau kita camping di alam seperti ini. Tolong banget jangan memutar musik terlalu kencang ya. Namanya juga camping, apalagi kita sudah jauh-jauh datang ke tempat seperti ini. Sebenarnya salah satu yang dicari adalah ketenangan dan bisa menikmati suara alam. Jangan sampai suara musik justru terdengar sampai ke tenda-tenda sebelah dan mengganggu orang lain yang mungkin memang datang ke sini untuk menikmati suasana alam. Kita boleh banget kok menikmati musik, ngobrol dan bersenang-senang, tapi tetap lihat situasi dan volumenya ya. Karena camping ground ini kan dipakai bersama, jadi kenyamanan satu sama lain
juga perlu diperhatikan. Camping itu bukan soal menikmati alam, tapi juga menghargai orang lain yang sama-sama datang untuk menikmati suasana alam itu sendiri. Ini teman-teman hasil masakan malam ini. Malam ini kita makan nasi goreng. Ya, tapi bohong, ini beli di cafe ya teman-teman ya. Tadi anakku pesen, terus langsung dianterin ke tenda. Nih lihat, nasi goreng telur. Nih ya, ini segini harganya 18.000, murah ya teman-teman ya. Yuk kita makan sama-sama. Ayo doa dulu sayang. Mana yang nggak pedas? Ini pedas nggak? Ini pedas. Oh iya ya, benar. Kan yang banyak ya. Dan akhirnya pagi pun tiba. Pagi hari di Pangkalan 39 tadi benar-benar full kabut. Ini jam 8 pagi tapi udaranya masih sangat-sangat sejuk dan suasananya juga tenang. Meskipun pemandangan belum terlihat jelas karena tertutup kabut, justru suasana seperti ini yang bikin camping terasa lebih syahdu. Dan gak terasa camping kita di Pangkalan 39 ini sudah selesai. Kalau kalian suka video camping seperti ini, jangan lupa subscribe ya, karena aku akan terus update informasi tentang camping ground baru lainnya. Jadi siapa tahu bisa jadi referensi buat kalian yang lagi cari tempat camping berikutnya. So, jangan lupa untuk subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!